Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, para pembelajar kuisis di TOT ketiga Tangerang Selatan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di hari kedua. Kita belajar tentang kuisis dan bagaimana pengaplikasiannya untuk menyongsong kurikulum merdeka dengan pendekatan problem based learning dan juga pembuatan e-modul. Kami berharap memang dari kegiatan kuisis ini kita semua dapat memaksimalkan kurikulum merdeka ya, apalagi di tahun 2022-2023 ya. Karena kalau belajar itu kita belajar dari jauh hari, kita persiapkan jauh hari supaya kita dapat menghasilkan hal-hal yang maksimal, kompetensi siswa dapat tercapai dengan maksimal juga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama di Zoom meeting hari ini ya untuk mengikuti kegiatan TOT yang kedua Tangerang Selatan Kuisis School Trainer. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Amin. Bapak Ibu semuanya, ya alhamdulillah hari ini kita belajar lagi ya. Ya, kemarin kita belajar tentang bagaimana membuat kuis. Nah, sekarang kita akan belajar masih tentang kuis juga, cuma nanti dalam-dalamnya nih. Apa itu, bagaimana cara mengekspor dari Excel, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan ada narasumber yang lain, yaitu dari Ibu Erna Puspita. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA 2 Tangerang Selatan ya Bu Erna ya. Kemudian menjadi guru di SDI As-Salaf juga, guru bahasa Inggris. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung, ini kebetulan baru 15 ya. Saya ingin sedikit review kegiatan kita kemarin. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan TOT yang pertama dan sudah ada tugasnya nih. Tadi saya sudah share sedikit tugas yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, ini dia ada. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. Ya, di sini ada namanya ya, linknya ya. Untuk tugas pertama adalah membuat 5 soal yang terdiri dari 5 jenis soal dan mengirim link PR yang dapat dimainkan dalam waktu 2 minggu. Tadi ada yang japri nih, saya Bu Erna katanya, Bu, kalau misalnya saya belum bisa buat yang 5 soal, tipe 5 soal gimana Bu? Kalau misalnya cuma pilihan ganda sama isian saja boleh, silahkan. Ya, yang penting di sini kita belajar cara membuat link. Ya, karena waktu itu pernah ada juga TOT sebelumnya tidak bisa membuat link, jadi ketika memberikan kepada siswa malah link yang diedit atau link yang memang tidak bisa digunakan. Ya, jadi kalau misalnya dibuat link itu nanti ketika kita klik linknya itu dapat dikerjakan. Nah, oke, sekarang di sini tipe-tipe linknya tuh seperti apa sih? Nah, link itu kan ada macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada link untuk admin, ada link untuk join game. Nah, ini kalau untuk join game itu ada kata join-nya. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada Bu Afwa, Pak Arif Rahman, kemudian ada Pak Haris, dan yang lain-lain. Ini sudah memenuhi syaratnya ada kata join. Nah, tapi di sini saya ada yang berbeda nih Bapak Ibu. Untuk quizzes.com join, di sini ada live dashboard. Oke. Nah, saya juga penasaran nih Bu Solihah bikin apa ya kira-kira, kok ada live dashboard-nya? Mohon maaf, itu sudah saya ganti, tapi belum masuk ke situ sepertinya. Oh ya, baik, tunggu sebentar. Okay. Sebetulnya nggak apa-apa Bu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada yang berbeda, kita lihat nih kalau meskipun dia ada kata-kata join-nya, ya kata-kata join-nya. Oh ini masih Bu, masih live dashboard. Oke, kita lihat ya Bu Solihah ya, nggak apa-apa Bu. Jadi ini buat buat kita semua nih. Ini apa sih sebetulnya, apa sih bedanya dengan yang cuma join saja? Ada kata live dashboard-nya. Oke. Ibu bisa dicek ya, ini sepertinya yang Ibu share itu link yang di atas ya, kalau nggak salah ya. Link yang di atas ya Bu. Bu Solihah. Iya mungkin nah, apa ya? Kalau ya, tadinya saya nggak tahu yang mana ya. jadi ngeklik. Itu sudah baik. Saya ganti. Bu, coba dicek lagi. Iya, sebentar saya cek lagi. Oke, Pak. Ya, namanya kita belajar coba. Saya pun dulu juga belum banyak bisanya karena banyak yang tanya, banyak yang kayak saya belum tahu jawabannya, saya coba lagi. Ini masih Bu, masih sama. Sebentar ya Bu ya. Nih, kalau yang ada kata tulisan live dashboard ini kita berarti masuk ke dashboard-nya. Dashboard-nya sebetulnya ini dashboard-nya Ibu nih.
Tapi karena di sini saya pakai akun saya, jadi nggak kebuka. Tapi kalau misalnya Ibu buka pakai akun Ibu, itu pasti terbuka. Nah, untuk link yang bisa dimainkan oleh siswa, ya kita ambilnya. Oke. Nah, sini saya review lagi yang kemarin. Oke. Ceritanya ini nih, sini ini ada soal ya. Untuk dibagikan untuk ke siswa ya, bukan yang tulisan bagikan, tapi tuliskan pekerjaan rumah. Jadi link pekerjaan rumah yang akan kita share. Jadi klik pekerjaan rumah. Nah, kemudian di sini ada yang menggunakan batas waktu custom, ada yang tidak ada batas waktu. Nah, alhamdulillah sekarang semua akun Bapak Ibu sudah super semua, artinya tidak ada batas waktu ya. Jadi kita klik yang tidak ada batas waktu saja. Kemudian ya, ini ada default pengaturan dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu tidak mau ubah-ubah, silakan diamkan saja, langsung tugaskan. Langsung tugaskan. Kemudian, nah di sini ada link, ya di sini ada link. Nah, yang digunakan adalah link yang ini, salin link. Ya, ini salin link, diklik linknya, salin link. Kemudian baru kita masukkan ke dalam alamat yang tadi. Ya, saya paste. Nah, di sini ya. Jadi di sini tidak ada kata-kata lain ya, cuma quizzes, join, GC. GC itu maksudnya kodenya, kode quizesnya 02, 07, 03, 25. Sudah itu saja. Jadi tidak ada embel-embel admin, tidak ada embel-embel tadi live dashboard, kemudian ada embel-embel review. Review itu untuk membuat flashcard. Nah, ketika kita men-share link yang ini, ya men-share yang link yang ini, kita akan mendapatkan report ya ketika siswa sudah mengerjakan tugasnya. Tapi kalau siswa belum mengerjakan tugasnya tidak akan ada reportnya Bapak Ibu. Ya pastinya ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu kliknya review ya untuk yang review saja itu mereka bisa mengerjakan berkali-kali tapi tidak ada reportnya. Nah, sayang sekali padahal kalau ada report itu kita bisa menilai bukan hanya segi kognitif saja tapi juga afektifnya siswa. Bagaimana mereka, bagaimana disiplinnya mereka, apakah sesuai dengan waktu yang diberikan, bagaimana kegigihan mereka untuk mengerjakan, apakah mereka pantang menyerah atau mudah menyerah. Ya kadang kalau misalnya mengerjakan cuma sekali nilainya jelek, terus udahlah gitu. Ya biasanya begitu kan, kelihatan dari afektifnya itu. Jadi nanti kita bisa memberikan motivasi. Dan juga kerajinan mereka. Ya rajin gak nih anaknya gitu, dia sampai ngulang berkali-kali. Dan ketika sebelum ulangan biasanya saya akan tetap, karena ini kan 6 bulan ya, biasanya nih nanti setelah materi diberikan saya akan berikan lagi ulangan untuk materi yang sama. Nah biasanya kan anak-anak saya akan tugaskan silahkan kerjakan kuis yang sudah pernah diberikan. Nah mereka akan mengulang-ulang tuh, nanti dari situ juga saya bisa melihat bagaimana kerja keras mereka, bagaimana persiapan mereka untuk ulangan. Jadi seperti itu. Jadi meskipun kita online, meskipun tipenya soalnya dalam bentuk online seperti ini, tapi kita juga bisa menilai hal sampai sedetail itu. Apalagi kalau misalnya soal yang esai ataupun soal isian. Nah, itu kita bisa lihat sekali ya bagaimana, apakah mereka terburu-buru, apakah mereka mengerjakannya teliti, apakah mereka, pokoknya semua deh Bapak Ibu ya. Jadi meskipun kita online kita bisa menilai semua itu, afektifnya bisa ternilai semua. Jadi meskipun tidak ada tatap muka, kita bisa lihat ya Bapak Ibu siapa siswa yang semangat dan siapa yang tidak. Dan biasanya kelihatan. Kalau misalnya anak itu memang rajin mengerjakan tugasnya, kemudian kuisisnya juga rajin, dibolak-balik sampai 10 kali, jadi otomatis dia itu di kelas pun akan melakukan hal yang sama. Saya sudah sering sekali melihat kondisi seperti itu, di mana anak yang memang rajin, itu tidak akan pernah berubah. Gitu ya, kecuali memang ada kondisi di mana mereka misalnya di rumah nggak ada sinyal atau apa, tapi ketika dikasih tugas mereka akan rajin itu di sekolah, nah itu akan beda. Tapi memang sih ada beberapa faktor mempengaruhi, cuma sebagian besar anak yang rajin mengerjakan tugas secara online itu akan rajin juga di kelas. Seperti itu. Nah itu pengalaman saya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mengajar menggunakan quizzes, kemudian tadi juga hari ini saya belajar menggunakan quizzes ya, menggunakan flashcard di kelas. Nah, anak-anak menjawab dengan teriak-teriak kalau anak SD ya. Mungkin kalau anak SMP, SMA masih malu-malu jawabnya. Tapi mereka semangat sekali mereview pelajaran sebelumnya. Oke, baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, Bu Solihah bisa nanti diperbaiki linknya untuk Bapak Ibu yang belum, jangan lupa ya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kantong tugas.
Baik. Oke, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan bertemu dengan Ibu Erna Puspita. Oke, Ibu Erna sudah hadir kan ya? Oke, ya Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Halo, Ibu sudah siap untuk memberikan materi hari ini? Insya Allah siap. Oke, semangat semuanya. Oke, Bapak Ibu, pasang mata, pasang telinga, pasang hati juga supaya sabar. Sabar, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah hari ini ya, terutama dalam hal sinyalnya ya. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai selesai. Baik, silakan Bu Erna. Oke, ini ada pertanyaan nih Bu, baru mau saya. Iya, dulu deh. Oke, ada perbedaan mendasar antara akun super dengan basic? Yang paling pertama adalah penugasan. Ya, kalau untuk basic itu cuma 2 minggu maksimal. Tapi kalau akun super itu tadi bisa sampai 6 bulan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya Bu Nur, nanti saya share untuk ID meeting ya. Kemudian apalagi ya? Memasukkan video dan audio ke dalam soal ataupun presentasi itu cuma ada bisa di super. Kalau di basic tidak bisa, Bapak Ibu. Dan kemudian ada lagi banyak banget sebetulnya ya, nanti di hari ketiga akan dijelaskan oleh Pak Rafiq ya apa bedanya super dan basic. Kalau mau tahu lebih lanjut, kutak-kutik aja dibuka-buka itu. Yang ada tanda petirnya itu adalah fiturnya super. Baik. Oke, langsung ya ke Bu Erna. Jangan lama-lama di saya nih. Menarik banget soalnya hari ini tugas itunya, materinya Bu Erna. Silakan Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bersama saya 18 orang. Insya Allah kita akan berbagi dan berinteraksi bersama untuk mengulik lebih banyak lagi fitur keren yang ada di provinsi. Selamat ya Bapak Ibu sekalian yang sudah punya akun super. Alhamdulillah. Oke, saya sudah share di kolom chat WA dan juga beliau sudah bantu share di kolom chat. Boleh kita klik bersama Bapak Ibu sekalian. Itu adalah materi untuk hari kedua ini berupa penugasan. Jadi saya tidak menampilkan secara live, tetapi penugasan. Saya mohon izin share screen. Linknya belum ada sepertinya Bu. Oh, saya belum punya linknya. Belum sempat. Share lagi. Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian. Oh, ada di grup ya? Linknya. Di grup TOT ya? Linknya ya? Nah, ada beberapa review tentang materi kemarin. Boleh dijawab ya Bapak Ibu sekalian. Sambil di sini saya tampilkan partisipan atau yang sudah mengerjakan ada 2 orang. Kita lihat siapakah. Jadi sebagai guru kita bisa melihat atau memantau siswa sudah melihat atau mengerjakan atau mengamati materi ataupun kuis yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Nah, pertanyaan pertama, nah itu mengetes fokus Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini siang-siang enaknya istirahat siang, tetapi Bapak Ibu luar biasa, Masya Allah, siap untuk bergerak dan nantinya untuk menggerakkan orang. Itu mengambil moto atau tagline-nya dari guru penggerak Budiah. Oke, ya. Apa tadi tagline-nya? Bergerak. Bergerak. Dan nanti akhirnya bergerak. Ya, menggerakkan orang lain. Oke, untuk pertanyaan ketiga, krisis dapat di-print seperti yang kemarin Budiah sampaikan, bahwasannya bisa dalam bentuk LKPD. Jika anak-anak di sekolahnya tidak membawa HP, guru bisa nge-print ya dalam bentuk PDF. Oke, benar. Agar kuis tidak dapat diduplikasi oleh guru lain, kita harus memprivat. Benar ya, Masya Allah, berarti pemahamannya sudah keren nih untuk materi hari pertama. Oke, kemudian pertanyaan
Terakhir, agar kita dapat mengambil soal dari kuis publik yang juga kita harus menggunakan fitur edit ya, benar sekali ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa materi. Ada 10, bisa dilihat di slide tersebut ya. Oke. Nah, oh ya, Ibu masuk ke Wordwall nggak tadi? Ada yang masuk ke Wordwall? Boleh dimainkan ya, klik tombol start. Jadi itu juga salah satu bentuk review materi kemarin. Tapi ini ada fitur baru yang belum saya masukkan di situ, seperti video dan juga upload gambar. Nah, berikut ini nanti ya materi yang akan kita pelajari Bapak Ibu sekalian, memasukkan gambar dari PC atau internet. Kemarin sudah sepintas disampaikan oleh Bu ya. Yang kedua, mengupload quiz menggunakan Excel, kemudian menggunakan teleportasi. Lalu kita akan coba memahami pengaturan permainan sebelum dimulai, dan kemarin sudah sepintas dibahas ya. Nah, berikutnya adalah menyelenggarakan game kecepatan instruktur dan tim. Berikutnya menggunakan fitur koleksi. Jadi Bapak Ibu nanti punya banyak sekali buang soal, insya Allah. Berikutnya membuat meme sederhana. Kemarin Bu Dia menyampaikan ya, meme kita bisa crop gambar siswa dan gambar animasi yang lainnya atau gambar-gambar lucu yang lainnya untuk memotivasi anak-anak. Yang kedelapan adalah mengaktifkan pembaca otomatis. Jadi untuk TK, SD yang masih belum lancar membacanya, bisa dinyalakan tombol pembaca otomatis. Jadi kita minta bantuan oleh robot yang baca ya, untuk membacakan soal seperti itu. Berikutnya adalah menyelenggarakan quiz secara paralel, dan yang terakhir adalah mengubah profil quiz. Nah, berikut ini tampilan ya Bapak Ibu sekalian di HP atau device siswa, bagaimana caranya dia mengaktifkan tombol atau pembaca otomatis. Oke, sepertinya kita sudah siap untuk melanjutkan proses ngulik ya, ngulik fitur ada di quiz di hari kedua ini. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk membuka laptopnya ataupun buka quiznya supaya ada tampilan seperti ini. Sudah super semua ya. Nah, kita fokus ke kiri ya Bapak Ibu sekalian. Di situ ada fitur create, explore, perpustakaan kita, perpustakaan saya, hasil, kemudian ada classes, kemudian ada setting. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu dan setting atau pengaturan bahasa bisa di situ ya. Kemudian ada meme, koleksi, profil, dan juga layout atau nanti bisa dinaikkan untuk tidak menandakannya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur koleksi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu buka koleksinya. Apakah tampilannya sudah sama seperti saya? Sudah ya, mengikuti ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah banyak koleksi, nanti tampilan seperti ini, warna-warni foldernya. Bisa simpan tuh kelas 1, misalnya kelas 2, kelas 3, kelas 11, kelas 10, kelas 7, 8, 9, dan sebagainya. Atau KD, per KD bisa simpan folder. Sekarang kita create collection. Ya, saya mau buat sini TO di hari kedua ya. Silakan Bapak Ibu pelan-pelan sambil ikutin, kemudian klik public kalau kita ingin membagikan nantinya dengan teman sesama kita MGMT seperti itu. Kita mau private kalau nggak mau berbagi. Di sini saya klik public saja nanti karena sudah men-share folder koleksi. Kemudian create collection. Ada ya foldernya berwarna hijau. Oke, kemudian kita klik. Nah, saya belum punya isi nih dari folder TOT3 tersebut.
itu tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mengisi koleksi kita? Nah, saya mau kumpulin nih Bang Soal. Ya, saya kumpulin Bang Soal dengan cara di sebelah itu ada tombol explore atau activator explore. Lalu ini apa yang mau kita pelajari hari ini? Misalnya kita mau belajar tentang colors, warna ya. Kita lihat Bapak Ibu dengan latar belakang pelajaran berbeda, kita mencoba untuk secara umum saja ya. Colors atau warna. Nah, oke. Di sini banyak sekali pilihan kuis. Ya, kalau kita mau kumpulin kuis, kita klik yang tengah ini kuis. Kita mau koleksinya pelajaran, kita kumpulin pelajaran. Kita klik di sini. Pelajaran. Nah, pertama kita akan soal atau simpan banyak soal folder koleksi kita. Kita pilih saja intip ke kanan. Nah, lihat ini soalnya apakah sesuai dengan karakter siswa kita. Kalau enggak, kita bisa berada berikutnya. Ini, nah pelajarannya susah ya, ini bahasa apa ini ya Bu Dia ya? Oke, kemudian, nah Bapak Ibu kita bisa filter ya, di sebelah kanan kita pengennya kelas SD misalnya, level SD atau level atau middle school, terserah kita ya Pak Ibu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya ambil level elementary, lalu misalnya all subject, yang lainnya juga ada di sini semua. Pengen ngambil 1 sampai 10 aja gitu, bisa. Lalu diterapkan. Nah, soal-soal berjumlah 10 saja seperti ini. Spesifik karena kita sudah filter ya Bapak Ibu. Oke. Stimulus untuk anak-anak, gambar itu sangat penting, maka seperti yang soal ini yang di sini bagus. Satu lagi soal berikutnya juga bagus ya, pakai warna lebih menarik. Maka saya akan ambil soal yang ini, Fashel 1981, masukkan menjadi seperti ini, save. Lalu kita lihat folder yang tadi. Oke, please edit, klik dan. Nah, Bapak Ibu silakan praktik ya di situ, mengumpulkan bank soal di folder koleksi. Berikutnya saya mau ambil soal yang lebih bervariasi. Ini lebih menarik ya, ada gambar bendanya. Nah, bagus. Oke, ke bawah terus ya. Nah, ini juga akan saya simpan. Klik save, dia akan masuk ke koleksi kita. Nah, satu lagi deh. Nah ya, ini ada audionya. Kita cek. Green. Yes. Green. Nah, ini ada audionya. Audio itu sangat bagus untuk menciptakan bonding antara guru sama siswa ya sekalian. Selain untuk mengetes kemampuan siswa ya, pendengarannya kalau pelajaran bahasa. Ini tinggal klik save. Oke. Masukkan ke folder kita. Kita cek apakah sudah ada di situ koleksi. TOT 3. Nah, ini dia sudah ada berapa soal? Betul, ada 30 soal ya, 10 tambah 10 tambah 10 dari berbagai latar belakang guru ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini menjadi milik kita? Sekalian? Iya, edit ya, copy and edit, dan nantinya ini menjadi nama kita. Kita coba copy and edit. Nah, lagi kita bisa menambahkan atau mengurangi ya, Bapak sekalian. Jangan lupa kalau mengumpulkan bank soal dari guru lain, kita juga bisa
melihat, mengecek ya, apakah ini sesuai dengan kemampuan siswa kita. Oke, bagus. Ini bahasa apa nih masuk ke dalam? Tadi bahasanya belum saya filter ya, bahasa semua bahasa. Oke, sudah ada 10 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita bisa hapus yang kita inginkan atau tidak sesuai seperti ini. Ini nomor 4, maka saya hapus, klik delete. Nah, nomor ini juga klik delete karena bahasa tidak sesuai dengan pelajaran yang di sekolah saya. Oke, hapus juga. Nanti kita lihat tinggal berapa saja. Oke, klik delete. Ini juga klik delete. Kita lihat ya, Bapak sekalian. Oke. Nah, soal yang bisa terpada 3 soal. Oke, saya ingin nih menambah 10. Ya, caranya ada 2 Bapak Ibu sekalian. Ada import spreadsheet yang dari sini, import dari Excel. Ya, boleh kita. Nah, karena import dari Excel ini kita harus download template-nya. Nah, kemudian memindahkan soal yang kita punya dari Word, dari paste ke sini, lalu nanti kita import. Seperti apa template-nya? Nah, itu setelah menyediakan, kalau misalnya, nggak usah ngetik, saya nggak bisa online terus misalnya. Nah, dia kasih solusi nih. Tinggal copy paste template yang disediakan oleh Prezi seperti ini. Ini contoh soalnya ya, ada no choice, ada checkbox, ada fill in the blank, ada open, kemarin tuh ya open ended ya, terbuka, atau essay, info. Jadi kita tinggal klik aja dan hapus. Kemudian kita ketik soal kita atau copy atau paste kan di Word. Gitu Bapak sekalian. Choice atau saya pengen ganti deh jadi poll misalnya. Tinggal mana dan tentukan pilihan Bapak sekalian mau pakai soal apa. Misalnya ya udah kita pilih semuanya gitu. Ya, sesuai dengan soal yang ini secara manual ya Bapak sekalian. Tadi seperti saya bilang ada cara 1 dan ada cara 2. Seperti ini kita impor. Nah, seandainya kita sudah siap soalnya, kemudian saya coba untuk impor ya, ini soal yang seperti apakah yang bisa diimpor. Nah, saya punya soal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada tanda atau warna berarti terbaca oleh sistem. Tapi kesulitan di sini karena dia nggak boleh salah sedikit pun. Kalau kita salah maka baca nggak kebaca dan tidak bisa impor jadinya. Jadi untuk memindahkan soal dari Word yang kita punya ke template yang ada di sini. Kita klik save. Nah, masuklah soal saya tadi ya Bapak sekalian. Tuh. Tadi kan fokusnya ke warna. Nah, tadi saya siapin soal tentang itu. Pertama soalnya menjadi oke, itu cara manual ya Bapak Ibu sekalian. Nah, cara yang lain ada namanya teleportasi. Oke, di manakah ada teleportasi? Ini teleportasi Bapak Ibu paling atas. Kita tadi soalnya tentang warna ya, kita search. Arahkan ke soal-soal yang dibuat oleh guru lain di seluruh dunia. Nah, di sini kita bisa atur lagi ya levelnya, misalnya kelas 3 SD atau university atau professional development, terserah kita aja mau filter pakai apa. English, fisika, biologi, sains dan sebagainya. Nah, pertanyaannya tadi kan sudah ada 8 tuh, saya pengen 20 deh. Berarti yang sampai 20. Terus bahasanya bahasa Inggris ya, tergantung Bapak Ibu sekalian ya pelajarannya. Nah, sudah terfilter, maka kita klik yang ini
Ya, kita intip nih soalnya. Ah, ini kayak yang tadi nih gambar-gambarnya flash kayak gitu ya. Oke, sekarang saya masukkan ini deh. Caranya adalah klik tanda tambah pertanyaan. Oke, maka otomatis pertanyaan 9. Nah, tambah lagi yang mana? Oh, ganti deh, jangan dari guru itu, yang ini aja, coba. Let's see. Nah, ini deh. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya, mau ambil soalnya. Atau ingin masukkan semua nih, saya nggak punya waktu nih 5 menit lagi. Nah, tinggal add all question, tambahkan semua pertanyaannya di situ. Nah, kita masukkan ya. Tara, udah dapat semua di sini. Nah, kita cek preview dulu. Tadi kan saya inginnya 20 soal ya, nih kelebihan. Berarti saya hapus deh yang tidak saya inginkan. Hapus aja yang mana Bapak Ibu mau, sesuaikan dengan jumlah yang Bapak Ibu yang tadi. Nah, oke. Ini cara kedua ya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dengan cara impor dari Excel, kemudian yang ini adalah teleportasi atau ngambil ya, teleportasi dari soal yang lain dengan menambahkan. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan latar belakang siswa kita. Jangan mentang-mentang kita pengennya hot ya diambil semua yang hot. Siswa kita berproses dari yang hot, middle sampai yang hot. Ya, ada 20 soal ya Bapak Ibu dengan cara kasih dan juga impor. Ini campur nih soalnya, ada colors, ada warna, ada. Oke, sekarang kita pengen ganti nih, ganti profilnya. Oke. Judulnya kita campur ya berarti and hobbies. Soalnya tadi ada pelajaran English dan fun. Nah, ada dulu ininya, gambarnya ya, gambar halus sesuai. Kita yang ganti yang lain. Color gift. Oke, kita diarahkan ke banyak gambar. Oke. Nah, kata kunci ketika Bapak Ibu ingin yang animasi atau bergerak, pilihlah apa ya? Tulislah kata pencariannya, carilah tema apa yang ingin Bapak Ibu tampilkan, gift kata gift ya. Jadi dia bergerak, enggak monoton. Ini nah, lebih menarik ya Bapak sekalian. Kita pilih yang ini insert. Kemudian ini akan menjadi profil di soal kita. Jangan lupa atur bahasa. Kalau ingin atur, kelas jadi atur. Misalnya kindergarten sampai sensitif, biar luas ya. Kemudian save. Simpan. Oke, kita simpan di atas. Kita lihat soal colors and hobbies oleh Erna Puspitus yang lalu. Tuh, sudah jadi. Nah, sekarang Ibu tinggal terapkan atau aplikasi siswa secara klasik atau instruktur atau mode guru ya, atau PR. Oh, PR. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ya, insya Allah ya. Oke, sekarang kita save supaya masuk ke folder kita, karena ini adalah hasil edit kita ya, dan proses penambahan pengurangan seperti itu. Nah, kalau sudah ke folder koleksi, maka warnanya akan berubah. Warnanya hijau ya. Kemudian kita ingin sini di sekolah saya ada guru bahasa Inggrisnya 5 orang misalnya. Maka kita bisa berkolaborasi pada teman-teman kita dengan cara klik tombol share supaya teman kita bisa melihat atau bahkan menambah dan mengurangi soal yang kita punya. Oke, kita bisa copy linknya, kemudian kita bagikan ke
teman se-MGS kita. Nanti mereka akan lihat karya kita, misalnya seperti itu ya. Nah, ada di kolom chat, nanti tugasnya ada quiz.com, ada admin, kata kuncinya. Kalau cara membagikan soal kan ada join, membagikan kolaborasi ada kata admin. Oke, caranya ya. Sekarang kita mau main nih, mainkan quiz dengan cara kemarin sama Budia klasik, sekarang dengan cara mode guru ya. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap Budia? Oke. Ya Bu Erna, kita main game lagi. Iya. Nah, ini kita mainkan ya, mode guru. Harus kita lihat dulu stop kuisnya. Semoga Bapak Ibu bisa sambil mengikuti ya dari sana. Nanti kalau ada kendala boleh diskusi. TOT, ini dia koneksinya. Saya mau bagikan link dan kita mainkan secara mode guru. Ini. Jangan yang susah-susah, Bu. Enggak susah Bu Nur. Bu Nur ya. Yo, loading. Wah, menu buka. Iya, nanti kan kita persiapkan ya. Oke, kita lanjut. Sampai nanti akhirnya dapat link yang bisa dibagikan ke siswa kita ya. Saya siap-siap matiin kamera nih biar tidak terkendala. Oke. Masih menunggu. Oke, saya share via kolom chat boleh Bapak Ibu. Nah, mode guru. Yuk, silahkan masuk Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Bapak Ibu untuk join linknya yang ada di kolom chat, atau kalau sudah punya aplikasi Quizzes di handphone itu bisa langsung memasukkan kodenya. Oke, mungkin sekalian ya Bu Erna ya, kita mau info-info nih untuk Bapak Ibu yang punya handphone Android ataupun iPhone, itu sudah ada aplikasi Quizzes ya di Play Store-nya atau App Store-nya. Nah, tinggal di-download, kemudian diinstal ya dari Play Store langsung. Kemudian nanti di situ kita bisa membuat soal Bapak Ibu dan bisa menyelenggarakan kuis ya, maupun secara langsung ataupun PR. Jadi sangat dimudahkan sekarang ya. Kita juga bisa melihat hasil juga di lewat handphone itu. Nah, kalau handphone yang sekarang yang masih belum bisa adalah membuat presentasi interaktif, belum bisa dari handphone. Ya, kalau presentasi interaktif kan tulisannya jadi kecil-kecil Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya presentasi interaktif itu baru bisa di laptop dan juga di tablet ya, Oke, nah kemarin saya juga pernah nih Bu Erna, ada peserta yang tidak bisa membuat presentasi interaktif. Nah, itu kemungkinannya ada dua Bapak Ibu. Besok kan kita belajar presentasi interaktif juga ya. Itu kemungkinan ada dua. Yang pertama, akun yang dia buat adalah akun siswa. Jadi kalau akun siswa itu tidak ada presentasi interaktifnya. Tapi kalau misalnya akun guru itu ada membuat presentasi interaktif. Nah, kalau akun siswa gimana Bu Dia kalau udah terlanjur akun siswa? Nah, kita bisa berlapor ke Quizzes ya, bisa klik support, kirim email ke support@quizzes.com. Itu bisa nanti pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nanti info misalnya kita mau mengubah dari akun
siswa ke akun guru seperti itu. Itu biasanya 1 kali 24 jam sih biasanya langsung. Nah, kalau misalnya yang kemungkinan kedua, kalau misalnya bukan ternyata dia tetap akun guru, nah itu biasanya terkendala di gadget yang digunakan. Nah, untuk quizzes ini memang kita bisa untuk presentasi interaktif itu baru bisa digunakan di laptop yang minimalnya 11 inch. Jadi kalau misalnya 10 inch itu biasanya masih belum bisa. Dan nanti silakan Bapak dan Ibu guru coba saja ya, kalau misalnya untuk membuat biasanya itu dia tidak keluar menu presentasi interaktifnya. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya bisa cari laptop yang dengan resolusi layar yang lebih besar ya, jadi di atas 10 inch atau pakai PC. Nah, biasanya itu bisa. Nah, kalau misalnya seperti itu. Oke, Bu Nur, ini sudah ada berapa orang yang join ya? Ada 10 ya, Bu? Bu Nur, Bu Erna. Maaf. Sudah ada 10 orang yang join, 11. Oke. Saya ikutan. Saya mulai aja. Oke. Ini kecepatan guru yang ini ya Bu ya. Kecepatan Oke, guru itu yang harus sama ya kalau guru belum Iya, Bu Nur. Jadi kecepatannya sama. Jadi kalau misalnya gurunya masih ada di soal pertama, anak nggak bisa langsung pindah ke soal kedua. Ya, ini khusus untuk soal. Kita mulai ya, Ya. Ibu sekalian. Ada door prize Bu? Ada door prize untuk hari ini. Belum, nanti belum ya? Oh, belum. Door prize. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini door prize-nya, Bu Nur. Oh, bukan ya, bukan yang ini ya. Oke, ini bisa di-share suaranya kali ya, Bu? Sharing sound-nya itu. Ini apa? Nah, untuk siswa yang belum nyala lampunya berarti belum mengerjakan. Kita bisa cek dari sini. Nah, sudah ada Pak Muhammad Kamal yang menjawab. Oke, 2 siswa. Jadi Bapak Ibu ketika mengecek ya, bisa melihatnya dari sini. Kalau sudah selesai menjawab, dia ini ya, waiting ya, karena gurunya belum berpindah ya. Maaf, ini macam-macam dia. Nggak kelihatan Bu Erna, sepertinya sedang ada kendala. Bisa disilang aja, Bu. Benar ya. Oh ya, nih ada nih. Kita bisa melihat tuh respon siswa ya, belum terjawab. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu jika ingin membahas soal bisa menggunakan model ini. Jadi ketika ada siswa yang salah, maka kita sebagai guru narasumber utama kita bisa meluruskan dengan benar. Kita lanjut ya. Pertanyaan berikut. Bu, ini tadi yang lontong sayur ini jenis soalnya soal isian atau soal esai? Nah, kita saya siswa dan kemudian mengomentarinya. Tidak bisa dicek langsung oleh sistem ya dia. Kalau esai, jawaban panjang. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Dari 18 orang, baru 4 orang yang menjawab. Oke, berlanjut. Di sisi kanan ada timer yang membuat siswa deg-degan ya, Ibu sekalian, dan ini sangat bagus supaya mereka fokus dan konsentrasi dalam menjawab. Dua detik lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ini, menggunakan fitur yang ada di sini untuk meminta siswa. Misalnya tadi, nah, kita dapat ya siswanya. Oke.
ketika kita dapat nama siswa yang kita inginkan, maka dia akan kita minta menjawab atau menjelaskan kenapa tadi kamu jawab ini, seperti itu. Ya, bisa kita pilih nih nama siswa yang kita inginkan dengan menggunakan fitur spin yang ada di bawah sini. Lalu kita menjelaskan atau menambahkan atau mengkonfirmasi jawaban siswa tersebut. Jadi canggih sekali ya Bapak Ibu, di sini spin ini bisa apa ya namanya, senantiasa untuk mengingatkan siswa agar fokus ke pelajaran, karena dia akan merasa deg-degan ya, nama saya bukan yang muncul gitu. Ini bagus sekali digunakan. Selain itu ada juga fitur tulis di sini, insya Allah bisa dijelaskan oleh Pak Afif. Berikutnya, hey. Wah, cepet nih jawabnya nih. Nah, ini jawabannya apa nih? Ini kayaknya gampang nih. Oh, yang tadi susah, Bu. Tadi saya nggak bisa jawab. Halo Bu Dia. Ya, putus-putus ya suara saya. Yuh. Oh, sepertinya memang. Maaf, Bu Nur. Ya, Ah, ya Bu. Gimana suara saya jelas? Jelas. Sepertinya saya sekarang yang tidak terdengar suaranya. Suara dia agak macet-macet nih. Ya. Bu Nur. Oke. Ya. Bu Nur udah Jawab, masak belum ya. buka buat bukaan? Di sini juga kita bisa Boro-boro. memberikan Kita belajar do puisi you, dulu do you ya. understand boro-boro? No. Do you understand boro-boro? No. Nah, siapakah? Oke. Nasi goreng. Oke. Ada yang salah juga ya? Nggak apa-apa. Lanjut. Ini apa ya? Bu Nur nggak ikutan sih mainan ini, Bu Nur. Bebek bakar ya? Apa sih? Saya kan udah punya copy paste-nya. Oh iya. Bohong banget ya. Bubur ayam. Disebut. Saya recording tapi nggak bisa, jadi nggak bisa exit full screen. Ya, ya. Ada yang tahu jawabannya? Wah, 11 orang sudah menjawab nih, Bapak sekalian. 13. Tapi kalau satu-satu begini berarti memang anak-anak fokus di soal itu ya? Iya. Soal nomor ini. Itu waktunya tiap soal itu berapa detik ya? Hitungannya detik ya? Sampai 1 menit ya? Di sini tadi 1 menit kayaknya dia. 60 detik. Oke, kita lanjut. Masih ada beberapa lagi ya. Ini apa ya? Loadingnya. Oh. Oke. Oh, ini enak nih. Oke. Suaranya sutup-sutup. Ini kue ulang tahun. Ada linknya. Jadi lilin. Oke Bapak Ibu, kira-kira seperti ini ya cara menerapkan fitur percepatan guru. Jadi guru yang mengatur untuk soal-soalnya, tampilan soal-soalnya, kemudian guru bisa menjelaskan dan juga memilih siswa untuk melakukan penjelasan tentang jawaban mereka, mengkonfirmasi dan sebagainya. Ya.
Kita akhiri saja ya untuk praktik ini, Ibu Diah ya. Halo Bu Diah. Wah, ini benar nih 13 orang. Wah, luar biasa nih. Satelit. Ini Bu Erna kapan bikin soalnya sih, sempet aja nggak? Bu Nur, ini kan ada teleportasi. Oh gitu. Saya takutnya Bu Erna nggak masak buat sahur bikin ini. Semalam saya baca WA Ibu itu jam 1 ya nge-share ini materi. Jam berapa? Iya, gitu. Oke, kita lanjut. Kita akhiri ya Bapak Ibu untuk mode kecepatan dulu. Sekarang kita mau lanjut untuk mengulik fitur yang ada di Quizzes, fitur lainnya. Saya mau share lagi. Sekarang kita fokus ke tampilan sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian. Di bawah fitur koleksi itu, ya, ada, di atas ya, di atas fitur koleksi ada meme. Apakah itu meme? Itu gambar-gambar lucu. Tujuannya apa? Untuk memotivasi siswa jikalau mereka salah dalam menjawab pertanyaan. Dan juga untuk mengapresiasi siswa saat mereka menjawab dengan benar. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum punya koleksi, mungkin tampilannya masih kosong. Ini adalah beberapa koleksi yang sudah ada. Kita cek dulu ya, misalnya ini seri Upin Ipin untuk anak SD ya. Nah, kalau dia menjawab benar, nah meme-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk jawaban salah, meme-nya ada 1, 2, 3, 4. Nanti Bapak Ibu silakan praktik membuat ya. Caranya gimana? Yuk kita klik meme. Nah, untuk redaksinya kalimatnya terserah Bapak Ibu ya. Untuk membuat meme, klik fitur meme. Lalu kita create new meme set untuk membuat foldernya. Kita mau buat judul apa nih? Ya, terserah Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya buat TOT3. Lagi-lagi nih, meme itu juga bisa dibagikan ke orang lain. Kalau kita ingin berbagi, maka klik tombol public. Kalau tidak ingin berbagi, maka private. Sekarang saya mau klik tombol public biar nanti bisa berbagi. Bahasa juga bisa diatur ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, klik done untuk melihat foldernya. Sekarang kita diarahkan ke membuat meme benar dan juga membuat meme salah. Sekarang kita klik tambah. Oke, ingat Bapak Ibu sekalian, kita sudah harus menyiapkan gambar. Gambar apa yang mau kita tampilkan, meme apa yang mau kita tampilkan ke kanan. Misalnya di sini saya siapkan. Nah, untuk jawaban benar, saya kasih gambar ini. Ya, jadi ketika anak-anak berhasil menjawab pertanyaan kita, nanti gambar ini yang muncul. Kita bisa bilang, wah kamu hebat, ya. Wah, hebat. Oke. Kita klik tombol save. Nanti dia menyimpan. Kita akan membuat 3 ya, Bapak sekalian, 3 meme benar dan 3 meme salah. Ini meme benar, yang kedua gambar apa ya? Silakan Bapak Ibu praktik ya di folder masing-masing, mungkin saja punya koleksi. Oke, selain gambar-gambar ini kita bisa yang tadi ya, kalau kita sangat kreatif kita bisa crop atau edit foto-foto siswa kita dan sebagainya. Kita akan buat apa ya? Wow, kamu berhasil. Keren. Oke, kita klik tombol save. Yang kedua sudah jadi ya, Bapak sekalian. Sekarang ke gambar ketiga. Meme jawaban benar yang ketiga. Kita klik upload. Kita pilih gambar yang ada di data atau dokumen kita. Nah, misalnya
Oke, kita tulis narasinya ya, bebas ya. Nah, sudah jadi 3 jawaban benar, 3 meme untuk jawaban benar. Sekarang kita siapkan meme untuk jawaban yang salah. Kita upload. Nah, misalnya ini. Coba lagi. Oke, ini memang untuk jawaban salah yang pertama. Kita lanjut ke upload yang kedua. Kalau Bapak Ibu sambil praktik, nanti boleh sampaikan kendala ya. Kalau ada kendala yang ditemukan, kita bisa diskusikan bersama. Nah, ini meme kedua untuk jawaban yang salah. Aduh, jangan foto saya, Bu. Bukan, lagi coba. Kamu bisa. Nah, dan terakhir kita akan upload meme untuk jawaban yang salah. Terakhir, nanti kita lihat hasilnya gimana ya. Kita upload. Ini memang butuh kreativitas ya Bapak Ibu. Untuk mengumpulkan gambar-gambar lucu, kemudian kita jangan salah lagi. Jangan sampai. Nah, sudah jadi untuk folder meme. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu atur ketika mau share link, kemudian ada tombol meme ya, aktifkan meme, lalu pilih yang mana. Sudah jadi, jika kita ingin berbagi, nah Bapak Ibu tinggal klik di sini, share, copy URL, sudah copy, saya kasih ke kolom chat di Zoom. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik, lalu duplikat. Ya, kalau sudah diklik, kemudian kita duplikat, maka itu akan menjadi milik Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau punya waktu luang banyak, silakan kumpulin ya, atau ciptakan atau buat meme sederhana yang Bapak Ibu inginkan. Oke, untuk meme sudah, teleportasi sudah. Sekarang kita main lagi, main quiz lagi ya. Ini baru ngambil ini Bu Nur, door prize. Siapa yang berhasil? Oh, oke. Apa tuh? Main ini nih. Soalnya ya. Bukan ini soalnya, salah. Ya, Bapak Ibu cari posisi biar internetnya bagus ya. Aja. Wisata Indonesia. Ayo kita nih. Oke. Wisata Indonesia, Bapak Ibu. Kita ambil mode klasik. Wah, kayaknya PG-nya cuma dikit nih. Oke, aturannya kita ikutin aja ya, default yang ada di sini. Continue, lanjutkan. Kemudian kita tunggu sampai ada link. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa join. Nah, sudah ada. Saya mau ganti tema dulu deh. Yang mana ya? Yang ini. Kemudian saya copy linknya. Atau Bapak Ibu bisa langsung quiz.com, ketik kodenya ya 664739. Nah, refresh. Ayo, linknya akan muncul. Masih menanti.
Jadi ada jenis klasik ya, jenis PR, mode kecepatan guru. Bapak Ibu tinggal pilih dan sesuaikan dengan waktu yang ada di kelas. Tadi saya pakai ini temanya, lalu profilnya, dan paste ke sini, join. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian bergabung di link. Kita ambil pemenangnya untuk mendapatkan download screen. Yuk, saya tunggu. Bu Nur mau bergabung? Ya. Sebentar. Saya pakai kode aja. Kalau kodenya yang di belakang kan, Bu Erna? Ini 6647 ya. Kalau menurut saya nih. 6647. Yuk, Bapak Ibu sekalian boleh bergabung di link tersebut, ada di kolom chat. Wah, ada yang terkendala jaringan ya, siang-siang. Iya. Iya, Ibu dari Aceh nih soalnya, Ibu Prihatiningsi. That's okay, nggak apa-apa Madam Pri, boleh lihat ya. Madam Pri ini guru bahasa Prancis, Bu Nur. Oh, that's why you call her Madam ya? Ya, Madam Pri. Prihatiningsi. Nah, raise hand itu ada Bu Zaina. Halo Bu Zaina. Kesulitan ya bergabungnya ya. Ini kemungkinan ini sudah banyak yang join, Bu. Apa di tampilan saja yang belum terlihat? Coba Ibu refresh deh. Quizisnya Ibu kalau di refresh ini enggak ya? Mohon maaf nih Bu Nur, saya putus-putus nih menerima pesannya. Iya. Oh, maaf sinyalnya, iya, nggak apa-apa Bu. Saya juga tampilannya nih. Nah, oke, sudah banyak ternyata Mas. Sudah banyak kan? Nah, itu dia. Karena saya pernah ngalamin seperti ini. Nah, harus di-refresh sayangnya. Iya. 11 ya. Kita mulai ya. Nanti Bapak Ibu akan siap untuk mendapatkan door prize. Kita mulai ya. Bismillah. Kok salah? Wah, ada Pak Kamal. It's my dream, Bu Dia. Wih, keren nih. Dilanjutkan dikejar oleh Bu Yolani. Ada Bu Rahma juga. Semangat. Wih, Pak Kamal. Yo, Pak Anton, Bu Rahma. Arif, Indi, Madam Pri, Mutia, Bu Mutia, Bu Mutia, Pak Arif, Bu Eti. Ayo berpacu dalam kuisi. Wah, Masya Allah. Ada. Terus berganti nih Bu Nur. Iya. Keren. Siang-siang ya, fokusnya masih oke. Wah, Bu Rahma memimpin. Waduh. Kok saya
15 Bu Dia. Bu Erna. Mantap, salah semua. Oke, Pak Kamal lagi, Bu Nur. Lihat. Iya. Wah, digantikan oleh Bu Yola. Wah, saya jagoin Bu Rahma aja deh nih. Bu Rahma cepetan. Ini nih orang yang suka dapetin door prize mulu nih, namanya Rahma nih. Nih Bu Nur, putus-putus suara Bu Nur. Karena saya live ini ya, jadinya Bu Nur nggak bisa merekam, kenapa? Bisa dong. Aku nggak bisa jawab karena nggak pernah kemana-mana, jadi nggak tahu. Sumatera Utara, Danau Toba. wah, tiba-tiba. Yeay, betul. Wah, disusul oleh Bu Yolani, Pak Kamal, Bu Sophia, Yuli, Madam Tri, Bu, Dinda. udah di end aja Bu, udah dapet tuh door prize-nya Bu. Siapa itu tadi yang pertama? Arif Rahman. Oh, Oke, Pak Arif dapet. Rahman. Alhamdulillah dapet. Pak Arif Rahman kayaknya guru PAI deh. Yoi. Ngajar di mana Pak? SDN Pondok Benda 02. Oh, Pondok Benda. Iya. Pamulang ya? Iya, betul. Oke. Pak Arif Rahman. Nanti ditulis aja alamatnya ya Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama ya. Kita end ya, Bu Nur. Iya, di end aja soalnya sudah ada nih juaranya nih door prize-nya. Pemenangnya. Oke, terima kasih. And Oke. nah, sudah ya. Ada penampilan untuk juara 1, 2, dan 3. Jadi anak-anak bersemangat ya untuk melihat hasilnya. Dan Oke. untuk Bapak Ibu yang lain semuanya juga hebat, cuman kendala sinyal ya Bu Nur ya. Iya. Sekarang ini adalah soal-soalnya. Yang merah-merah ini adalah yang tidak tepat jawabannya. Oke, begitu ya Bapak Ibu untuk mode langsung klasik. Ya, sekarang bagaimana menerapkan atau memainkan mode tim. Nah, benar kita mau main bertim nih. Jadi anak-anak nggak hanya main secara individu, tetapi juga bisa main secara tim. Boleh milih nggak timnya? Nggak boleh, gurunya yang milihin. Jadi nanti gurunya yang gurunya menentukan. bisa milihin ya? Iya. Sekarang kita lihat dulu soal yang akan kita mainkan dalam mode tim. Mode tim, oke, kita lihat di sini. Kalau mode tim, ya, ini Bu Nur, hanya 10 soal. Kita akan bagi menjadi. Ini lucu nih pasti nih. Pasti lucu, ada jebakannya ya. Tuh. Karena judulnya aja udah lucu tuh. Lucu bertim. Iya. Iya. Nah, kok ada yang chat ya Bu Nur ya? Iya, coba saya lihat chatnya. Dia minta 5 orang hadiahnya, Bu. Gimana dong? Saya sengaja nggak baca chatnya itu. Ayo, siapin 5 hadiah ya. 5 hadiah, Bu. Nah, kita atur nih timnya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 27 peserta ya. Kita bagi menjadi 6, berarti masing-masing ada 4 ya. 6 kali 4. Oh, kalau saya ikut yang apa? Oke, kita ikutin default ada di sini. Kita mau pakai yang random aja nanti ya sistem yang munculin ya. Yuk, bertim sekarang Bu Nur. Bagaimanakah tampilan dalam permainan bertim? Oh ya, informasi ya Bu Nur, kalau di tim ini kita kasih nama tim, misalnya
tim coklat, tim merah, tim hijau gitu, nggak bisa karena nama-nama itu udah diatur atau default dari basisnya. Saya mau share linknya, copy link di kolom chat. Mode bertim. Ya. Ini silakan Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam mode tim. Nanti saya akan lihat tuh timnya yang ada di layar. Ada tie-dye kandas, ada morning owls, ada work sloth, ada bread chickens, ada British bunnies, ada ladies curly, nama-nama. Oh, ini grupnya kita create sendiri ya, maksudnya jumlah grupnya Bu Dia. Bu Erna. Nanti sistem yang akan siswanya. Tapi guru juga bisa melihat nih dan memantau kira-kira oh siswa ini jangan dikumpulkan dengan yang ini gitu. Dia bisa menggeser ke sini ya, drag and drop. Maka misalnya Bu Indi saya masukkan ke grup ini deh, Banis, atau Pak Hero saya pindahkan nih karena Pak Hero sama Pak Kamal jago-jago nih, saya pindahkan nih ke Bread Chickens seperti itu. Jadi guru bisa mengatur posisi siswa-siswa. Nah, seperti itu. Ada 13 partisipan ya. Ada Madam Pri, Bu Yuli, Bu Sol, Pak Anto, Bu Rahma. Tuh, Bu Rahma sama Pak Arif sama-sama grup PA berantem tuh. Bu Rahma sama Pak Arif nih. Iya, itu sama-sama grup PAI. Bu Erna mau tanya dong, untuk kelompok ada berapa kelompok ya Bu? Kalau misalnya dalam tim ini ada berapa tim ya? Yang bisa Maksimal dibagi 8 ya? Maksimalnya. 8 ya. 8 tim. Kita tadi ada berapa orang? Ada 13. Nah, kita mulai aja nih Bu Nur. Ya, oke. Siap ya Bapak Ibu bersama timnya ya. Kita mulai. Jangan pada ketawa ya, jangan pada ribut. Sendirinya yang rame. Oke. Kalau udah dimulai nggak bisa ini ya, nggak bisa join ya. Ini saya coba join nih, tapi timnya sudah dimulai nih. Nggak bisa. Iya Bu Dia, kalau sudah mulai sama gurunya nggak usah join. Tadi emang Bu Erna kemana, Bu Dia? Ada lagi Ke toilet ya? Gak apa-apa Bu Dia. Nanti door prize dari Bu Nur. Oh iya, aku tuh banyak sebenarnya, tapi jualan. Promo deh dia. Aku jualan. Bagi-bagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, nih tampilan bertim ya. Jadi guru dalam kelas bisa menampilkan slide seperti ini dan siswa dalam kelompoknya, dalam timnya merasa ingin berlomba-lomba untuk berada di posisi pertama. Oh iya, kita lihat di posisi akhir ada morning owl, semangat ya kelompok morning owl. Wah. Tadi siapa ya yang ada di sini, Workslot? Keren banget ini, mendahului yang lain. Apakah yang bisa mendahului Workslot, menyusul? Oh, British Bunnies, Bapak Ibu. Oke, posisi ketiga ada Bread Chickens. Nah, masih bertahan ya. Oke, wah, posisi pertama dicapai oleh kelompok Workslot. Masih bertahan. Wah, disusul oleh British Bunnies nih. Keras nih pertahanannya bersama
Foxtrot naik turun ya. Brave Chicken juga berusaha. Akurasinya sudah 91, berarti soalnya gampang ya. Oke. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada mode tim, ada mode kecepatan guru, ada mode live dan klasik, ada mode pekerjaan PR seperti tugas 1 ya, pekerjaan rumah ya, itu tugas 1. Dan semuanya sudah kita mainkan dan Bapak Ibu sudah menyaksikan dan mengalami langsung seperti apa sebagai siswa. Oke, sepertinya sudah tersampaikan materi saya, Bu Dia. Sudah semua, Wow, Bu? keren. Semuanya? Serius nih? Halo Bu Erna. Sudah semua, Bu? Sudah semua dari semua materi pertama sampai materi terakhir? Sudah, memasukkan gambar sudah, Excel sudah, teleportasi sudah, mode-mode permainan sudah, koleksi, main sudah. Baca otomatis itu ada di device ini ya, device siswa atau Bapak Ibu ya. Ketika tadi masukkan nama, di bawahnya ada mode dinyalakan nggak membaca otomatisnya seperti itu. Mengubah profil quiz juga udah. Ya, sepertinya boleh diskusi Bu Dia dan Bu Nur. Iya, boleh. Silakan Bu Dia untuk buka sesi pertanyaan kali ya. Iya, oke. Mungkin ada yang mau tanya ya? Kalau misalnya Bapak Kalau Ibu saya lihat di chat sih tidak ada. Tidak ada, oke. Saya mau info aja deh nih. Tadi ada yang tanya tentang akun super ya. Akun super bedanya dengan akun basic apa? Oke, sekarang saya mau share. Oke Bapak Ibu, tadi kan ada yang sudah tanya kita sudah mengaktifkan akun supernya. Kemudian ada yang tanya bedanya apa sih akun super dengan akun basic? Tadi yang pertama saya sudah sampaikan ya, kalau misalnya di akun super itu dia bisa memasukkan video dan audio ya, dan juga bisa membuat kuis yang menggunakan video ataupun audio. Ya, misalnya saya buat nih kuis di sini. Yang kemarin sudah saya tampilkan juga untuk audio, video, dan audio respon, video respon. Nah ini kalau di akun basic itu dia masih ada petirnya, ya jadi belum bisa dipakai. Video pun sama. Ya, tapi kalau di super sudah bisa, alhamdulillah. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk membuat soal sih kita nggak ada batasan ya. Ya ada batasan, kemudian juga semuanya basic dan super itu tidak ada. Cuma yang pasti ketika kita mau mengedit soal orang, kalau misalnya ada fitur supernya di situ, ada audio atau videonya, itu kita tidak bisa mengedit. Nah, kemarin ada sempat tanya nih sama saya, Budia, kalau misalnya nanti ini kan akun supernya sudah 3 bulan nih, atau tadi Anda tanya, gimana caranya supaya kita akun supernya bisa berlaku terus. Nah, kita kan ada program School and District, Bapak Ibu. Silahkan nih nanti setelah pelatihan ini, Bapak Ibu mendapatkan kita sudah dapat akun super ya. Nanti akan ada yang namanya form pengimbasan. Ya, form pengimbasan nanti akan ada komitmen pengimbasan. Nah, nanti form komitmen pengimbasan itu diisi. Nah, kalau sudah diisi nanti akan diperpanjang sampai bulan apa? Mei Juni ya, kalau 3 bulan ya. Nah, bisa diperpanjang sampai bulan Juli ya, dan seterusnya untuk akun supernya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau diperpanjang ya
harus pengimbasan. Caranya isi form pengimbasan, kemudian nanti pengimbasan. Nanti setelah pengimbasan kita mau apa lagi nih program selanjutnya? Program selanjutnya adalah kita ajukan ke Kuisis Pusat untuk meminta program School and District, yang artinya seluruh guru di wilayah Tangerang Selatan itu dapat menikmati akun Kuisis Super tanpa kecuali dengan syarat sekolahnya memiliki 1 orang school trainer. Nah, jadi seperti itu. Oke. Saya dari kemarin nggak bisa rekam suara dan rekam video ketika sedang menjawab soal. Kenapa ya? Oke, memang ini kadang kondisinya ketika di HP. Oh ya, oke. Sebetulnya bisa Bapak Ibu kalau misalnya biasanya di Zoom kita sambil nge-zoom sambil ngerekam itu bisa. Nah biasanya ada settingan di Google Chrome-nya ya. Jadi ketika kuisis itu kan masuk ke Google Chrome kan. Nah, settingan dari Google Chrome-nya yang belum mengizinkan rekaman audio dan video. Nah, nanti silakan dibuka saja settingan Google Chrome-nya, yaitu nanti akan ada settingan audio dan videonya. Iya Bu, siapa tadi yang tanya? Bu Yuli. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bu Yuli nanti dicek lagi apakah dari Google Chrome-nya itu bisa. Ya. Nah, kemudian sudah disetting belum untuk perekaman audio dan videonya. Kemudian di sini ada di soal itu kita bisa tadi membuat ini ya, audio respon, video respon, dan juga ada fitur namanya fitur pembahasan. Harus saya buka dulu. Nah, kebetulan saya belum pernah buat nih fitur pembahasan ya. Jadi kita coba nih, kita edit ya. Ini soal saya. Kemudian nanti ada fitur pembahasan Bapak Ibu. Nah, ini kita klik soalnya. Nah, ini di sini di sebelah kanan ada tambahkan penjelasan jawaban. Nah, ini tambahkan penjelasan jawaban ini juga cuma ada di fitur super. Jadi kalau diklik tambahkan penjelasan jawaban, kita bisa menuliskan di sini fakta atau penjelasan yang menyenangkan untuk jawaban yang benar. Nah, itu bisa dimasukkan juga menggunakan gambar, audio, dan video. Ya, jadi bisa pakai audio, video. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kasih soal nih ke siswa, kemudian nanti supaya mereka belajar mandiri, ya. Jadi mereka nanti setelah mengerjakan jawabannya salah atau benar, nah bisa mereka mendapatkan faktanya. Ya, faktanya adalah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal tambahkan penjelasan jawaban, bisa penjelasan, bisa pakai gambar, bisa pakai video. Nah, videonya bisa kita pakai video sendiri atau pakai video yang ada di YouTube. Kalau di YouTube tinggal dimasukkan linknya ke sini. Kalau misalnya kita pakai video sendiri, silakan diupload ke Google Drive atau kita import dari Google Drive. Ya, jadi kita bisa ambil sendiri, tapi dengan syarat kita import dulu ke Google Drive, nanti setelah itu kita masukkan. Seperti itu. Nah, sepertinya Bu Nur sama Bu Erna sudah pernah belum buat soal yang ada penjelasannya? Sudah, Bu Dia. Sudah ya? Oke. Ya. Kira-kira kalau misalnya ada penjelasan seperti itu, siswa bisa langsung mengetahui nggak Bu? Nanti setelah jawabannya salah gitu misalnya, dia ada penjelasan jawabannya. Iya, benar. Jadi kan misalnya sudah terklik ya, misalnya dia jawabnya C, padahal kuncinya B, maka informasinya keluar, meluruskan pendapat yang salah itu. Oke. Dia langsung otomatis keluar ya Bu ya, kalau ada penjelasan itu ya. Nah, kita buat. Oke, siap. Oke, makasih Bu Erna. Ada Oke, di sini ada pertanyaan Bu. Mohon diulang cara memberikan meme pada soal yang kita buat. Terima kasih. Oke. Saya stop share. Silakan Bu Erna nih, saya ada yang tanya nih cara membuat memes bagaimana. Oh ya. Jadi kita kembali lagi ya, Bapak Ibu ke kuis kita, kemudian ambil soal apa yang mau kita bagikan ke siswa. Saat kita membagikan, di bawah ada pilihan soalnya mau diacak atau musiknya mau dimainkan, seperti itu. Nanti di bawahnya ada pilihan meme. Nah, klik aja meme yang ingin Bapak Ibu tampilkan nanti pada saat soal itu dimainkan siswa. Saya lagi proses. Kita pilih nanti soalnya. Nah, misalnya yang tadi ini ya.
Kalau and Hobbies, kita klik untuk membagikan linknya. Misalnya kita bagikan secara mode PR. Oke, kita bagikan mode PR. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Google Classroom, besok insya Allah akan disampaikan cara mengintegrasikan Google Classroom sehingga Bapak Ibu tidak payah koreksi soal lagi. Nah, setelah kita atur waktu, kalau kita syukur ya tinggal klik aja no deadline, jadi siswa bisa mengerjakan kapanpun. Kemudian ini adalah apa ya, banyaknya siswa bisa mengulang. Kalau dia dapat nilai 50, dia akan mengulang sampai 2 kali sehingga dapat nilai KKM seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin sampai 5 kali juga nggak apa-apa, sampaikan ke siswanya. Nah, kalau kalian belum mencapai nilai maksimal, maka boleh mengerjakan lagi gitu. Bapak Ibu atur saja di sini angkanya mau berapa kali siswa itu memainkan soalnya. Kemudian menunjukkan jawaban ya, kemarin juga sudah sampaikan. Sampai akhirnya min tadi ya. Nah, di bawah sini Pak. Ya, kalau kita nggak pengen tunjukin, maka kita offin aja. Kalau kita pengen tunjukin, kita pilih yang mana. Kalau random, nah sistem yang akan memunculkan dari koleksi yang sudah kita punya. Tadi ya, yang COT. Jangan sampai salah lagi yang tadi kita buat. Nah, kemudian kalau pengen yang ada di sini berbahasa Inggris boleh juga. Ya, seperti itu baru assign, nanti ada soalnya, ada linknya yang kita bagikan kepada siswa. Tapi beberapa kendala juga terjadi, Bapak Ibu. Misalnya kita ingin tampilkan ini, tetapi ada kendala, maka sistem nggak nampilin link kita. Gitu. Saya pernah dapat kasus itu ya, Bu Diah Junior ya. Ada yang tidak bisa menampilkan meme karena memang dari sananya mungkin terjadi kendala, jadi meme kita tidak bisa muncul. Tapi ada juga dan banyak juga yang berhasil muncul. Oke, ini link yang bisa kita copy ya, kita bagikan ke siswa. Kalau mau langsung ke Google Classroom boleh, atau ada di Microsoft Teams dan sebagainya. Oke, begitu Pak, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik Bu Erna. Kalau saya boleh nambahkan kemarin, ya kita besok insya Allah akan ada kehadiran Mas Umar. Siapa itu Mas Umar? Beliau adalah krisis representatif untuk Southeast Asian, ya untuk Asia Tenggara. Jadi beliau sudah melatih sampai 11.000 orang ya sudah menyebarkan sertifikat sampai banyak di Indonesia. Indonesia ini 11.000 dan juga punya beberapa para super trainer di daerah lain, di Thailand, di Filipina ya. Jadi kalau misalnya kita bergabung nih Bapak Ibu setelah ini mau bergabung jadi school trainer, nah nanti kita akan ada meetingnya biasanya setiap bulan sekali atau beberapa bulan sekali untuk update ya informasi terbaru dari krisis dan juga ada gatheringnya ya, ada gatheringnya dengan berbagai negara di Southeast Asia ya, dengan para super trainer juga dari sana dan para school trainer dari sana gitu. Jadi besok ya Bapak Ibu kita tunggu kehadirannya Mas Umar di jam 1 ya, nanti kita langsung Mas Umar yang paparan tentang presentasi interaktif. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya keinginan yang mau disampaikan ke Mas Umar, saya bisa nggak bikin soal yang seperti ini, buat soal yang seperti itu, misalnya seperti itu, atau pengaturan-pengaturan tertentu ya yang ingin kita lakukan untuk soal-soal kita, nah itu bisa dengan Mas Umar nanti bisa berikan masukan. Biasanya sih diterima dan ditampung masukannya ya, dan nanti insya Allah pelan-pelan akan direalisasikan seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bu Yuli lagi ya, dari Bu Solihah. Tanya Kak, umpama saya sekarang membuat kuis dengan super, nah pada saat habis X waktunya expired maksudnya ya, apakah yang sudah tersimpan tetap kembali ke basic? Oke. Kalau akun super buatnya dan di dalamnya ada fitur super. Nah, fitur super itu seperti audio, video. Kalau misalnya ada fitur-fitur seperti itu, biasanya dia tetap bisa dipakai, tetapi tidak bisa diedit. Ya, saya ini Bu Erna sudah buat atau Bu Solihah sudah buat
kuis dengan video dan audio di dalamnya. Itu kan berarti super ya. Nah, terus waktunya habis nih, misalnya sampai bulan Juli ini sudah habis. Nah terus, wah saya udah nggak super lagi nih, udah jadi basic. Nah kemudian gimana ya caranya ya gitu. Tetap bisa dipakai tapi tidak bisa diedit, itu aja sih. Jadi tetap bisa dimainkan, bisa diklik buat penugasan bisa, kemudian mainkan langsung juga bisa. Cuma yang tidak bisa cuma diedit saja. Jadi udah default aja di situ. Jawaban benar atau jawaban salah sudah tidak bisa diperbaiki. Oke. Baik, nah untuk memes itu juga kadang ada ini Bu Erna, saya dapat info dari Mas Umar, sepertinya kalau memes itu tidak bisa muncul terus. Jadi misalnya ada yang salah nih, terus kok memes salahnya nggak keluar gitu loh. Atau misalnya ada yang benar nih, kok memes sebenarnya tidak keluar, tapi memang seperti itu. Jadi memang memes itu tidak disetting sama Quizizz-nya tidak keluar terus, tidak selalu keluar. Ya, jadi kadang nih waktu itu pernah Bu Erna ya Bu Erna buat ceritanya buat siswa supaya senang semua gambar siswanya wajahnya ada di memes ya. Tapi ternyata ketika dimainkan itu memesnya tidak keluar. Ya, jadi hanya beberapa saja, sesekali saja keluarnya gitu. Nah, itu saya juga kurang tahu kenapa, tapi yang pasti memang pengaturannya di kuis seperti itu. Apakah itu nanti akan ada perubahan jadi bisa keluar semua? Bisa. Oke. Baik. Ada lagi yang tanya cara mengganti mode siswa ke mode guru. Oke, sekarang kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Saya izin share lagi akun saya. Oke, nah ini adalah akun guru ya. Di sini ada akun guru. Nah, kita lihat di sini di mode guru. Nah, di sini ada profil Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau melihat, ini kita ada di profil. Ya, apakah ini guru atau siswa? Klik profil, kemudian nah di sini kita lihat di sini ada tulisan guru. Ya, di samping foto kita ada tulisan guru. Nah, ini foto-foto saya dapat dari mana nih, bisa masuk ya, masukin aja gitu kalau misalnya ini. Tapi biasanya kalau sudah terintegrasi dengan Gmail, kalau di Gmail-nya kita sudah, di Google-nya kita sudah masukkan foto kita, nah itu kan otomatis akan muncul di sini. Ya, di sini ada guru. Kemudian lihat statusnya di mana. Nah, ini sini sebetulnya saya suka Trena. Sini ada edit profil. Nah, ini kalau untuk mengedit ya kita bisa mengedit. Misalnya pelajaran apa, terus apa yang kita kita ajarkan, kemudian nama depan, nama belakang, misalnya seperti itu. Nah, ini ada juga di pengaturan. Ada di pengaturan. Nah, ini pengaturan akun. Nah, ini email, kemudian ada nomor telepon. Silakan kalau mau dimasukkan nomor teleponnya, ini nama penggunanya, ini bisa diganti juga, ya. Kemudian di sini ada bahasa yang disukai, bahasa Indonesia, kata sandinya juga bisa diubah di sini. Ubah jenis akun. Nah, di sini bisa dikonversikan ke akun student. Kebetulan berarti ini saya dari akun teacher ya. Dari teacher, sekarang sudah teacher, nah itu jadi akun student. Nah, caranya kalau misalnya ternyata di sini tulisannya konversikan ke akun guru atau akun teacher, berarti kan itu punya Bapak Ibu itu akunnya akun siswa. Nah, kalau akun siswa itu kan jadi tidak bisa untuk membuat presentasi interaktif. Nah, caranya adalah silakan kalau ini kita tidak bisa tidak bisa mengerjakan sendiri, kita harus berlapor. Ya. Jadi, kita berlapor ke support@quizizz.com. Saya sudah klik tuliskan emailnya di kolom chat, diklik support@quizizz.com, kemudian nanti setelah itu kita langsung isi di situ, tuliskan nama emailnya, kemudian keluhannya apa. Nah, keluhannya apa? Misalnya akun saya siswa, saya ingin mengubah akun saya menjadi akun guru. Nanti biasanya 1 kali 24 jam sih, paling lama 3 kali 24 jam. Tapi kalau biasanya itu dia cepat, bisa 1 kali 24 jam bisa langsung. Ya, jadi kita tidak bisa sendiri, Bu Solihah, harus bertanya, harus informasi ke sana. Ya, begitu. Oke, kalau begitu berarti sekarang kita main ke ini aja yuk, presentasi interaktif ya Bu. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, ada presentasi interaktif dari Mas Umar nih, keren banget presentasi interaktif.
Ini juga saya di sini kita jadi peserta ya, karena saya nggak punya filenya. Oke, saya klik dulu. Presentasi interaktif Mas Umar ya, Bu Dia? Iya, yang punya Mas Umar. Master itu keren. Nah, kita lihat yuk. Oke, sebentar saya cek dulu. Saya lupa taruh mana ya. Main presentasi. Yang planet bukan? Iya, yang benar yang planet. Oke. Bu Ena udah pernah main belum yang planet itu? Ada Bu di folder itu. Ada ya. Folder. Saya buka dulu ya, saya coba buka dulu ya. Itu saya pakai link. Jadi, oh ya, Bu. Oh ya, satu lagi tadi ada ini ya. Bu Erna tadi sudah memberitahu belum cara mengambil gambar yang GIF? Udah, Oh tadi ya, kata sudah ya. hari ini tugas kedua ya Bu Dia ya, mengirimkan Ya. link. Oh, saya nggak dapat linknya nih. Mana ya Bu Erna? Lupa saya. Udah mau main. Apa abang harus sama Mas Umarnya ya besok? Iya, oke. Jadi sepertinya saya Mau saya kirim? boleh. Oke. Sambil menunggu boleh sampaikan tugas ya Bu Dia? Boleh ya saya. Oh ya, link absen Bu Erna tolong. Saya Bu belum Nur, saya copy. kaget. Saya belum copy ke hari kedua ya, link absennya ya. Iya, silakan Bu Nur dibantu untuk link absennya. Ini saya stop recording, nggak apa-apa ya Bu Dia, yang di saya. Baik Bu, untuk tugas hari kedua di sini ada membuat fitur koleksi yang dapat dibuka dan dapat diduplikasi peserta lain. Share linknya memiliki kata collection. Jadi Bapak Ibu, untuk tugas hari kedua adalah membuat koleksi ya. Jadi nanti koleksinya tadi koleksi apa? Koleksi soal, bukan koleksi memes. Waktu itu di peserta TOT sebelumnya pernah ada yang kirim koleksi memes, bingung kita. Loh, kan koleksi soal ya maksudnya. Oke. Jadi koleksi soal itu isinya boleh bisa soal, bisa presentasi interaktif. Ya, tapi karena kita belum belajar tentang presentasi interaktif, itu besok aja ya untuk presentasi interaktif. Yang pasti yang sekarang Bapak Ibu pasti sudah punya banyak kuis ya. Silakan dibuat kuisnya, kemudian nanti dimasukkan ke koleksi. Tadi yang seperti dicontohkan oleh Bu Erna. Nah, kemudian di-share link koleksinya. Oke. Tadi udah dikasih contoh ya Bu Erna untuk share link koleksinya bagaimana? Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini saya ada koleksi nggak ya? Oke. Di sini ada, kita lihat di sebelah kiri, di situ ada koleksi. Diklik koleksi. Kemudian kita pilih nih koleksinya yang mana. Koleksi saya kok sepi ya. Oke, misalnya ini koleksi saya. Koleksi sini cuma satu, ini bukan koleksi. Oke, misalnya seperti ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini udah jadi koleksinya. Nah, ini tinggal dibagikan koleksi ini sebelah kanan. Ada klik bagikan koleksi ini. Nah, kalau ini kan kebetulan ini saya tergabung dengan para super trainer ya. Nah, ini mana ini? Bagi link Bu Dia. Ini dia mintanya kok alamat ini ada Bu. Oh ya di bawah nggak kelihatan ketutupan. Oke ya, jadi ini duplikat linknya. Linknya ini yang diduplikasi ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi jangan sampai nanti yang di copy adalah yang ada di depan. Ya. Jadi yang sampai yang ada di halaman atas tuh kadang ada di alamat di Google-nya yang di paste. Nah, jadi ada tulisan collection-nya Bapak Ibu. Nah, saya coba kirim di kolom chat ya, ada tulisan collection. Oke. Sip. Nah, sekarang kita coba masuk ke presentasi interaktif. Tapi sudah saya edit. Oke, tidak apa-apa Bu. Terima kasih. Loadingnya. Ya. Ini punya siapa nih? Punya Ibu ya? Atasnya, depannya openingnya. Openingnya cuma oke.
Eh, ini ada, ini tentang apa sih Bu? Saya bingung. Planet, yang ada planet. Yang ada planetnya ya, oke. Terus kita start live session. 39 slide-nya. Iya. Ya, oke. Banyak ya slide-nya 39 ya. Oke. Nah, ini nih contohnya Bapak Ibu untuk yang presentasi interaktif yang besok akan kita pelajari. Wah, saya belum login. Oke, masih berputar-putar. Low system results. Saya coba klik untuk bagikan. Saya kita loncat. Silakan Bapak Ibu kita join yuk. Sambil melihat-lihat sih. Nah, kalau lesson ini memang kecepatannya kecepatan guru ya Bapak Ibu ya. Kalau lesson itu sudah pasti kecepatan guru. Oke, silakan untuk bergabung Bapak Ibu awal. Solihah, ini Indah. Oke. Yang lain Bapak Ibu. Ya. Bu Nur, Bu Ana ikutan yuk. Ini saya kan recording jadi nggak bisa ke Bisa Bu, masih bisa exit ini, kalau recording nanti. exit layar. Kalau recording ini memang harus di view-nya diganti dulu. Jadi kan ini full screen ya, itu full screen ya, keren. Oke, sudah terlihat ya di layar ya, masih interaktifnya. Oke, kita coba mulai ya. Sudah ada khusus yang gift ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ini kalau nggak salah yang buat Mas Umar, tapi saya nggak tahu nih apakah ada di open source atau tidak, bisa kita cari. Tapi yang pasti ini gift. Oke, kita lanjut. Oke, slide selanjutnya. Saya sepertinya sudah mengalami kendala sinyal, kliknya tidak bisa. Bu Erna, ini buat tulisan yang goyang-goyang ini gimana caranya Bu Erna? Nah, itu yang tadi saya kasih keyword ya. Ketika kita ingin mencari gambar, kita letakkan kata gift di situ. Di tulisan cari, practice, max perfect, nanti kita kasih gift, lalu dia kasih pilihan banyak. Semuanya animasi, jadi kita pilih aja yang sesuai. Baik Bapak Ibu. Jadi tampilannya lebih interaktif. Oke. Mau naik beberapa kali. Ini pertanyaannya adalah sudah sejauh mana Anda mengenal krisis? Nah, ini, oke, sekarang saya mau kasih tips sih buat Bapak Ibu semuanya nih. Ini kan kita ada 39 ya presentasinya ya. Kalau 39 ini misalnya kita mau milih nih. Jadi misalnya dalam satu materi, satu bab itu kita buat presentasi banyak. Ya, jadi nanti ketika siswa untuk mengulang dia bisa mengulang dari materi yang di awal sedang dipelajari sampai materi yang evaluasi gitu misalnya ya dalam satu slide satu presentasi interaktif banyak. Nah, ini kita bisa memilih Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya kita harus mainkan. Jadi misalnya dengan siswa nih kita tidak memainkan semuanya. Nah, itu kita bisa pilih. Ya, kita bisa pilih, kita bisa ubah-ubah. Ya, misalnya nih saya nggak mau nih ada 39 banyak benar ya gitu misalnya. Saya buat di sini. Otomatis. Nah, misalnya saya mau langsung loncat ke slide nomor 7. Nanti kita akan langsung loncat ke slide nomor 7. Jadi seperti itu. Jadi mudah sekali. Nah, ini ada penjelasan tentang kuisis. Platform pendidikan memudahkan guru membuat dan menyelenggarakan pelajaran dan kuis interaktif untuk pembelajaran sinkron dan asinkron. Sudah ada 30 juta kuis Bapak Ibu yang bisa kita gunakan dengan menu permainan yang beragam dan bisa terintegrasi dengan LMS ya. Salah satunya adalah Google Classroom. Oke, kemudian kita lanjut nih, misalnya saya mau next ke yang selanjutnya. Jadi ini sama seperti presentasi ketika kita membuat PowerPoint ya. Bapak Ibu, PowerPoint juga sama seperti ini, jadi kita bisa langsung loncat ke slide selanjutnya. Jadi kita benar-benar dimudahkan dengan posisinya. Oke. Dan kemudian lagi kemudahannya yang lainnya adalah ketika kita misalnya tidak bawa laptop yang asal kita punya internet, kita bisa membukanya langsung di handphone. Ya, kalau presentasi interaktif yang tidak bisa di handphone itu hanya untuk membuatnya, tapi untuk membukanya dan memainkannya bisa. Ya, sama seperti yang lain. Oke, ada games, kemudian ada, wah ini semuanya GIF ya, luar biasa ini.
Memang sih keren ya Bu Dia, iya keren. Memang butuh effort ya. Kita memang kalau membuat seperti ini harus benar-benar belajar gimana cara membuatnya. Jadi ini kemungkinan besar ini dibuat GIF ya Bu Erna ya, atau video ya Bu Erna. Itu yang sebelah kiri ya? Ya kiri, atas bawah kanan kiri. Direkam dulu, rekam layar. Nanti integrasi untuk besok tuh Pak lihat kan, Google Slide. Wah. Nah, kita bisa integrasi dengan Canva. Kalau Tapi Canva sekarang kebetulan sudah tidak bisa Bu. Yang bisa itu Google Slide. Nggak bisa ya, dibatasi. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya memasukkan nanti Google Slide itu, Ya. halo, di kerasa-kerasa Ya Bu Dia, 5 menit lagi loh. Oke. Ya, oke. Nah ini dia terlihat nggak gambar luar angkasa di slide Bu Erna dan Bu Nur di layar terlihat kan luar angkasa? Iya lihat, Ya, kelihatan. Nah, ini dia GIF ya salah satunya Bapak Ibu. Nah di sini juga kita bisa pakai bulut coret ya. Tadi Bu Erna sudah info untuk live whiteboard belum? Nah, live whiteboard itu bisa diklik nih, diklik. Ya, ketika kita klik live whiteboard di layarnya Bapak Ibu itu bisa langsung dicoret ya. Tapi untuk sendiri masing-masing ya. Jadi tidak mempengaruhi whiteboardnya guru. Kalau biasanya kan kita di Zoom misalnya ada coret ya, itu satu kelas lihat semua. Tapi kalau misalnya ini di masing-masing ya, misalnya live whiteboard ini namanya Saturnus misalnya. Ya ini adalah planet cincin, kayak misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah itu bisa langsung di close. Nah, kalau misalnya saya minta izinkan, di sini ada klik izinkan peserta menggambar, berarti nanti pesertanya bisa menggambar. Nah, jadi nanti nih setiap, Bu Indah, Bu Indi, Panto, Bu Yuli, Pak Arif, semuanya nih peserta yang ada di dalam sini itu bisa langsung mencoret. Coba deh, dicoret. Jadi kita bisa peta, mana katanya kemarin tuh ada yang evaporasi, itu mantu penilaian sih, jadi hanya untuk mengetahui siswanya masih ada di dalam atau tidak, siswanya fokus atau tidak online. Nah, ini untuk peserta pakai ya. Jadi nanti siswa kita kasih aja, misalnya kita belum punya proyektor yang live itu ya Bu, yang kalau misalnya pakai pulpen itu bisa langsung kecoret ya. Lalu kita bisa pakai nih quizzes, jadi kita tampilkan itu bisa pakai komputer kita langsung menandai di situ ya. Dan ini gambarnya GIF dan lain-lain gitu ya. Oke, nah, ini bisa diakhiri, kita tutup. Kemudian ini bisa ada di sini ada Padlet. Ya. Quizzes keren banget Bu, bisa integrasi dengan banyak. Ya, nah ini silakan Bapak Ibu untuk masukkan namanya, silakan masukkan nama masing-masing, kemudian langsung masuk, kemudian langsung kerjakan soalnya. Ya, ini besok di ini lagi ya Bu ya, di apa namanya sama Pak Raufik. Iya. Iya, ini kan akan dibahas lagi lebih lanjut untuk besok. Iya. Dan ada Mas Umar juga sih ya. Oke, nah, saya mau main nih. Saya mau main. Sama apa ya? Mana marker ya? Nah, ini seru Bapak Ibu. Jadi interaktif sekali permainannya, jadi benar-benar student center, bukan teacher center ya. Nanti hasilnya biasanya langsung ke guru ya, Bu? Hasilnya di word-wall-nya guru, ada laporan. Di word-wall-nya ya. Kirim jawaban. Tapi ada tuh langsung. Nanti guru bisa ada yang salah dua. Uranus, Neptunus. sengaja. Oke, lanjut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, seru banget ya. Seru banget. Ya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Tadi saya sudah tutup karena besok nanti akan bahas lagi oleh Mas Umar. Jadi besok Bapak Ibu kita akan hadirkan Mas Umar. Nanti besok jangan lupa siapkan pertanyaan malam ini ya. Sekalian pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk Mas Umar. Siapa tahu nanti ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan ya. Oke, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mudah-mudahan tidak ada ya. Besok sudah jelas semua dan tinggal mengerjakan tugas. Oke. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Ada tulisan admin. Iya, Bu Erna. Ibu nanti ada tulisan admin collection. Ya. Ada bukan admin berarti ya, Bu. Kalau admin itu berarti edit ya. Kalau itu collection. Ya, kalau collection saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan materi yang diberikan hari ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Kita
Ketemu lagi esok hari ya di jam yang sama, di jam 1 kita akan belajar tentang presentasi interaktif ya. Oke, jangan lupa nanti link absen sudah ada Bu Nur Hasanah? Nanti di grup aja deh Bu. Nanti di Saya grup. nggak bisa edit di sini. Ya, oke. Nanti link absen hari ini kita akan share Di di grup grup ya, WA Bapak Ibu. aja ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya Bapak Ibu ya supaya dapat sertifikat. Kalau akun Puisi Supernya sudah kami berikan hari ini, kenapa? Supaya Bapak Ibu bisa langsung praktek pakai akun Puisi Super dan nggak penasaran gimana caranya. Ya, apa bedanya super dan basic gitu. Dan langsung bisa memaksimalkan eksplorasi kuisisnya. Baik, terima kasih. Kami, saya atas nama tim Kuisis Trainer Tangsel mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu. Selamat berpuasa. Kita masih ada 3 jam lagi menuju jam 6. Ya, alhamdulillah hari ini waktunya digunakan dengan hal yang bermanfaat ya selama bulan puasa. Mudah-mudahan bisa menambah amal ibadah kita ya Bapak Ibu semuanya, dan kita juga bisa tambah lebih meningkatkan kompetensi apalagi untuk menghadapi kurikulum merdeka. Merdeka. Oke, Foto baik. dulu Bu. Oke, boleh silakan Bapak Ibu yang mau di-on-kan kameranya, Iya. kita foto bersama. Oke, ada Bu Prihatin keren dari Aceh. Hebat, Iya, saya tuh cari kakak kelas saya nih. Baik. Ini Pak Arif Fahrudin dari mana ya? Dari Banjai atau Banjar atau? Oh, Banjar. Dari Banyumas. Oh, dari Banyumas. Iya, siapa? Oke, 1, 2, 3. Wah, ada yang di kebun nih. Kang Endut namanya. Masya Allah, luar biasa, hebat Bapak. Tetap jangan sambil ngopi ya Pak. Suasananya enak banget itu buat ngopi kayaknya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok ya. Jangan lupa isi link absen dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna.